Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau mengajak kami untuk selalu memeriksa batin kami, untuk selalu melihat motivasi, untuk selalu melihat kekurangan tapi juga kelebihan kami, melihat karya-Mu dalam hidup kami, sehingga kami terpanggil untuk mewartakan Injil, kabar gembira kepada setiap orang, mewartakan Kristus kepada setiap orang. Semoga iman kami nyata dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam karya pelayanan dan karya pekerjaan kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada Anda sebagai bahan permenungan. Pertama, hari ini adalah peringatan pengeboman 2 menara di New York. Ya, terorisme menghancurkan simbol-simbol kedikdayaan bangsa manusia, dan orang tercengang dengan terorisme itu. Dan begitu banyak orang meninggal. Kita doakan supaya arwah-arwah mengalami kedamaian dalam kehidupan mereka. Tapi juga kita mohon supaya terorisme juga semakin dilunturkan, semakin dihancurkan dengan cinta dan kasih kepada setiap orang, kepada setiap agama, setiap manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bacaan pertama hari ini, Paulus mengatakan bahwa kalau saja seorang atlet, seorang yang mau mencari kesuksesan dalam hidup, katakanlah seperti Lionel Messi, seperti Ronaldo, yang berjuang giat, berjuang mati-matian untuk menjadi seorang pemain sepak bola yang terkenal. Anda bayangkan Ronaldo per minggu itu sudah berapa miliar, per minggu saja gajinya. Lalu juga Messi juga sama. Ya, baru-baru ini saya dengar Messi ditransfer ke Manchester City dengan biaya 11 triliun. Bayangkan 11 triliun. Paulus mau mengatakan apa? Ketika orang saja berjuang mati-matian dengan segala cara untuk mencapai mahkota dunia, seharusnya apalagi ketika kita mewartakan Kristus, menemukan Kristus, kita juga harus mewartakan kabar gembira dengan penuh semangat, penuh daya, penuh disiplin, penuh kekuatan. Berjuang siang dan malam, pagi dan bangun untuk membuat kita menjadi orang yang dapat mewartakan Kristus dimanapun juga berada. Mewartakan Kristus tidak harus seperti saya sebagai pastor, tapi Anda sebagai awam, sebagai guru, sebagai manajer, sebagai bapak, sebagai ibu, untuk membawa Kristus kepada orang lain dan membawa orang lain kepada Kristus, untuk mengenal kabar gembira bahwa bersama Kristus keselamatan itu terjadi. Ya, tentu saja dengan cara yang manusiawi, cara yang alamiah, yaitu kita bergaul secara alamiah, tetapi kita mau mengatakan bahwa Kristuslah yang mendorong kita untuk hidup. Itulah mewartakan Kristus di zaman sekarang ini yang beraneka ragam kepercayaan dan aneka. Ya, kalau kita langsung mewartakan Kristus mungkin kita ditolak. Tetapi mewartakan kebaikan, keutamaan, cinta kasih, dan di situ kita mengajar kemenangan bahwa Kristuslah yang akhirnya membuat kita menjadi manusia yang manusiawi, ya, menjadi manusia yang humanis, yang diterima oleh banyak orang ya karena Kristus. Ya, itu yang pertama, dan kita harus berjuang mencari mahkota dunia. Kalau kita mahkota dunia aja, kesuksesan karier yang tinggi dengan usaha siang malam, ya, tetapi juga kita juga harus membawa menemukan Kristus di dalam hidup kita sendiri. Ya, jadi hidup rohani adalah semacam hidup juga perjuangan kita untuk dengan jatuh dan bangun, dengan gagal dan berhasil. Semoga Anda disemangati semangat itu. Ya. Jadi kalau secara duniawi saja kita berjuang, apalagi sebetulnya secara rohani, karena yang kita dapat adalah mahkota keabadian yang tak akan lekang oleh waktu, ya, tak akan habis, ya, keabadian surga. Dan itu yang harus kita sadari sebagai seorang Katolik. Lalu yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pewarta yang bukan hanya omong, bukan hanya bicara, tetapi bertindak sungguh-sungguh. Yesus mengatakan mudah kita melihat balok kecil di mata orang lain, ya, selumbar kecil ya di mata orang lain, kesalahan-kesalahan kecil pada orang lain, tapi balok di mata kita tidak kita lihat.
Ini suatu kecaman, suatu introspeksi juga bagi kita, ya, bahwa kita dipanggil untuk terus-menerus introspeksi, untuk terus-menerus melihat diri sendiri, untuk terus-menerus belajar rendah hati. Bahwa seringkali kita marah, kita kecewa melihat kekurangan orang lain, itu proyeksi dari kelemahan kita masing-masing. Ya, jadi disinilah kita melihat bahwa kita bukanlah orang yang hebat, bukanlah orang yang luar biasa, bukanlah orang yang harus membanggakan diri ya dengan segala kekayaan, dengan segala kekurangan, dengan segala kelebihan, keterbatasan, tetapi manusia yang belajar rendah hati, ya, belajar menerima kenyataan bahwa hidup kita adalah hidup yang perjuangan bersama Kristus, ya. Karena itulah saudaraku terkasih, keempat, dari semua pengalaman tersebut, apa yang sebetulnya mau kita harapkan, yang perlu kita sadari sungguh-sungguh, yaitu bahwa ada perjumpaan dengan Kristus. Itu menjadi fokus sentral di dalam kehidupan rohani kita, berjumpa dengan Kristus, bertemu dengan Kristus. Ya, tentu saja ada cara di mana Kristus sendiri yang mengintervensi, seperti Paulus dan banyak orang lain. Kalau kita dengar dari YouTube beberapa saat ini, orang-orang tertentu dari kelompok sebelah yang didatangi oleh Yesus, entah dalam mimpi, entah dalam berbagai macam hal, Yesus sendiri yang mewartakan kabar gembira itu. Yesus sendiri yang datang kepada mereka dan menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Tetapi itu adalah kekecualian yang memang Yesus yang harusnya begitu. Nah, tetapi di dalam diri kita sendiri yang harus, sebelum Yesus datang kepada mereka, Yesus harus datang kepadaku. Nah, Santa Teresa dari Avila memberikan contoh kepada kita apa yang disebut dengan meditatio, ya, meditatio, latihan Lectio Divina, yaitu bagaimana kita berdialog dengan Yesus. Sebelum berdialog dengan Yesus, kita harus membaca sabda Allah, kita harus membaca firman Allah, kita renungkan, kita bertanya, berpikir-pikir, merenung-renung, ya, bertanya, bernalar tentang bacaan yang baru kita dengar. Seperti misalnya bacaan hari ini, Yesus mengatakan hendaklah kamu tidak mudah, tidak hanya melihat selumbar kecil, ya, kayu di dalam mata orang, ya, tapi lihatlah balok di dalam mata kita sendiri. Nah, kita bertanya pada Yesus, Yesus, apa maksudnya ini? Engkau mengatakan sabda ini kepadaku. Apakah engkau mengatakan bahwa saya harus peka terhadap kekuranganku? Yesus, apakah pengajaranmu ini mengatakan apa kepadaku? Untuk tidak mudah mengadili orang lain dengan segala kekurangan kecil. Jadi dialog, kita bertanya kepada Yesus, siapa yang mengatakan apa yang dikatakan? Bagaimana itu dikatakan? Mengapa? Mengapa Yesus mengatakan hal tersebut? Karena seringkali kita terlalu sensitif peka terhadap kekurangan kecil pada orang lain, tetapi kita juga tahu bahwa kita juga punya kekurangan yang besar. Maka sebelum kita mengkritik orang lain, mungkin ada saatnya kita juga harus melihat diri kita sendiri. Nah, ketika kemudian, ternyata Yesus mau mengajak aku lebih dalam hidupnya, untuk masuk ke kedalaman batin kita, ya, untuk melihat, berkontak dengan Yesus sendiri, untuk bergaul dengan Yesus sendiri, sehingga pengalaman dengan Yesus itulah yang membuat kita menjadi terbuka, membuka diri, ya, meminta Yesus untuk mengambil balok-balok dalam tubuh kita. Tidak mudah loh melihat balok, tetapi mengangkatnya, apalagi membuangnya, bukan yang gampang. Maka dibutuhkan Yesus yang, ya, kalau melihat saja nggak apa-apa, tapi mengangkat, membuang itu bukan yang gampang, ya. Mengubah hidup kita bukan yang gampang. Nah, itulah jadi, ternyata Yesus bukan hanya melihat, ya, balok dalam tubuh kita, tapi menyadari dan sebisa mungkin membuangnya. Balok itu apa? Dosa. Dosa itu apa? Katakanlah yang besar, 7 dosa utama yang selalu saya ulang-ulang, supaya bukannya saya mengulang-ulang ini bukan untuk obsesi dengan itu, tapi itulah halangan-halangan kita. Kalau kita ingin mendalami, memang ada 7 halangan gimana kita bergulat: sombong, malas, iri, serakah, kikir, cabul, ya, dan sombong, ya, angkuh, ya. Jadi
Itulah yang seringkali balok-balok dalam mata kita yang sebesar itu yang tidak kita lihat. Tapi kita melihat kekurangan seseorang. Nah, jadi bagaimana kita membuang ketujuh itu tidak bisa dengan kekuatanku sendiri. Allah. Maka terjadi pertobatan itu tidak mungkin kalau tidak Yesus sendiri yang hadir. Yang menunjukkan kepadaku bahwa ini yang harus ku buang. Ya, kalau tidak, kita tidak mungkin mengatasi kesombongan kita saja misalnya. Atau kemalasan kita. Kalau kita berjumpa dengan Yesus, mengalami Yesus, Yesus sendiri yang akan mendorong kita dengan rohnya untuk terus bergulat mengatasi kelemahan itu. Jadi saudaraku yang terkasih, dan perjumpaan dengan Yesus itu adalah sentral dalam relasi kita dalam hidup rohani. Di samping juga menunjukkan bahwa kita harus bertobat dan terus-menerus membiarkan Yesus hidup. Yang kedua itu adalah mengatasi satu gejala yang di zaman sekarang ini yang menjadi salah satu aspek penting di mana orang jatuh, yaitu apa? Konsumerisme, hedonisme, dan sekularisme. Ya, sekali lagi, konsumerisme, orang mengagung-agungkan harta, benda, konsumen, ya, menghabiskan uangnya untuk menghabiskan hidup kita untuk mencari sesuatu. Hedonisme, kenikmatan, kesenangan, kesukaan, dan sekularisme, ya. Tidak ada Allah di luar gereja, di luar agama. Jadi ketika kita bergaul dengan orang lain, itu urusan saya dengan orang lain, tidak ada Tuhan di situ. Orang bisa menghalalkan cara. Nah, itulah yang menjadi sumber kehancuran manusia di zaman ini. Nah, maka kita untuk bisa mengalami dengan pengalaman Allah itu, kita bisa menghancurkan ketiga halangan besar itu, ya. Karena Allah hadir, maka Allah berharga, dan Allah memberikan surga kepada kita, maka saya tidak harus disiplin untuk membatasi diri dalam kenikmatan dengan harta benda. Juga saya lepas bebas terhadap harta benda. Juga sekularisme, Allah hadir di dalam segala sesuatu. Ya, nah, saudaraku yang terkasih, sekali lagi dengan renungan rohani ini, dengan kedalaman ini, kita diajak untuk mengalami Allah. Mohon rahmat itu. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Penuhilah hatiku, penuhilah pikiranku, penuhilah mulutku, penuhilah telingaku, hatiku yang menjadi hatimu. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua, dan mengajak Anda, mendorong Anda untuk bertemu dengan Yesus. Tuhan memberkati dan menguatkan Anda selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.